Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan kepada kita. Ingat apa yang saya sampaikan sekarang menyangkut seluruh jalan hidup kita. Ingat, Tuhan bahkan mengenal kita ketika kita belum lahir. Karena itu ketika kita sudah lahir atau sudah dewasa, seperti para pemirsa yang menyaksikan program ini, maka kita sangat perlu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada saat yang akan kami renungkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus menolong semua pemirsa dan hamba juga sendiri untuk benar-benar konsentrasi, terfokus kepada firman Tuhan yang amat sangat penting ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Ayat firman Tuhan ini dimulai Mazmur 139 dimulai dengan beberapa kalimat yang sangat penting.
Ayat 1 sampai ayat 3 mengatakan Tuhan, karena dia menyapa Tuhan seperti itu, bentuknya doa, tapi doa dengan iman. Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau tahu kalau aku duduk atau berdiri, aku berjalan atau berbaring. Semua jalanku Engkau maklumi, Engkau pahami. Dan kalau sudah mengerti ayat firman Tuhan ini, maka hidup saudara terjamin, aman, terlindung. Sama dengan firman Tuhan dalam Mazmur 121. Apa itu? Aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di bawahnya kemudian yang sangat menghibur kita. Mengapa? Rupanya Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia menjaga kita. Oh, haleluya. Di sini firman Tuhan ini kemudian bermuara pada tadi ayat 16. Menurut saya ayat ini untuk kita semua merupakan ayat yang ajaib dan luar biasa. Matamu mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bahkan sebelum saudara jadi janin, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup saudara sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa saya salah seorang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa begitu? Karena ketika ibu saya mengajak seorang misionaris dari Australia, seorang ibu, ya, dia katakan, tolong doakan saya supaya saya dapat 3 anak pengganti. Untuk apa? Saya minta 1 anak untuk menggantikan putra sulung saya dulu. Waktu itu ibu saya sudah punya anak yang ke berapa ya? Ke-7. 7, 8, 9, 10. Ke-8. Sudah bisa bayangkan itu. Dia minta anak. Ganti anak yang sulung yang meninggal waktu masih bayi. Kedua, minta anak perempuan. Ganti siapa lagi? Ganti kakak kami yang meninggal sudah gadis. Meninggal karena sakit malaria katanya. Ya saya tidak bisa lihat karena saya anak nomor 8. Nah, terus kemudian apa? Ada lagi? Ada anak. Dia minta 1 orang anak bonus. Anak 1 ini akan saya serahkan kepada Tuhan. Dan misionaris itu katakan, dan saya beri nama dia Samuel. Haleluya. Lahirlah anak pertama yang diminta tadi, lahir anak pertama laki-laki. Itulah abang saya. Saya harap dia menyaksikan program ini. Kemudian lahirlah saya, laki-laki lagi. Maka inilah anak bonus. Lahir adik saya, adik kami yang bungsu, yang ketiga dari yang diminta, maka lahirlah adik saya, adik bungsu kami. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya katakan saya paling beruntung? Saya bahkan diberi nama sebelum saya ada dalam kandungan ibu saya. Karena yang lahir duluan adalah abang saya. Oh saudara-saudara sekalian, mari kita sadar benar bahwa hidup kita ini karena ada Tuhan yang punya rencana. Saudara sekalian, mungkin sudah katakan, ya saya tidak ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Oleh karena saya ini seorang petani di kampung, saya tidak sempat sekolah. Oh jangan bilang begitu saudara sekalian. Saya punya saksi hidup. Ada seorang jauh dari pedalaman dan tidak bisa baca tulis, tetapi dia merupakan kepala suku dari daerah itu.
Kemudian dia bertobat, terima Yesus, dan dia orang yang sangat terkenal di Udik sana. Jauh lebih udik daripada tempat saya. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Badannya masih penuh karena dia kepala suku. Dari kepala sampai kaki itu tato. Telinganya masih panjang walaupun dia bapak-bapak. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Kalau dia dengar bunyi burung yang menakutkan, dia tengking kalau nama Yesus saudara sekalian. Sangat terkenal. Sampai pernah divideokan oleh para misionaris. Dan kalau dia bermimpi buruk, ya, mimpi segala macam, segala setan, segala macam, dia bangun, dia teriak di kamarnya, usir setan itu. Oh, luar biasa. Padahal dia tidak bisa baca tulis dan dia tidak tahu apa-apa dari Alkitab, tidak bisa baca. Tapi oleh pengajaran para misionaris waktu itu, dia menerimanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, menjadi ciptaan baru kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17. Sehingga kita masuk dalam rencana Allah, masuk dalam koridor Tuhan, dan jalan hidup kita nanti akan Tuhan buat menjadi berkat. Jangan pernah berhenti hanya sampai menjadi orang Kristen saja. Tetapi saudara harus sampai pada titik di mana semua yang tertulis tentang hidup saudara sekalian, rencana Allah dalam hidup saudara sekalian digenapi, dan engkau menjadi berkat besar bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa yang sekarang menyaksikan program ini benar-benar sadar bahwa Tuhan punya rencana untuk kami, bukan hanya rencana kami diselamatkan, tetapi supaya kami menjadi saksi, membawa orang kepada Yesus, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.